Bapak Ibu sekalian, jadi jalan ini dinamakan Jalan Al-Hijrah karena awalnya atau pertamanya hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah, yaitu setelah turunnya dari Jabal Sur, itu disiapkan 2 unta oleh putra baginda oleh putra Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 2 unta. Setelah 3 hari ada di atas, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustadz tadi, yaitu yang mengirim makanan setiap hari siapa? As-Sayyidah Siti Asma, putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, beliau itu posisi hamil 8 bulan. Bayangkan hamil 8 bulan Bapak Ibu sekalian naik turun ke Jabal Sur. Itu dilaksanakan karena semata-mata apa? Karena semata-mata karena mahabbahnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terus kita sekarang sebagai umatnya, kalau sudah sampai di kota Mekah, terus tidak mengunjungi yang namanya Jabal Sur, barangkali mahabbah kita kepada baginda itu kurang. Ya, maka dari itu mudah-mudahan setelah sampainya kita toh sekalipun tidak naik Bapak Ibu sekalian, kita sudah berdoa bersama-sama nanti tadi bersama-sama di bawahnya Jabal Sur. Mudah-mudahan ini semua menjadi momentum dalam kelancaran kemudahan ibadah kita nanti di tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi itu setelah Rasulullah mengatur strategi, katanya tadi mengatur strategi, orang-orang kafir Quraisy juga tahu bahwasanya Rasulullah beserta Sayyidina Abu Bakar itu naik ke Jabal Sur. Setelah sebagian sejarah Bapak Ibu sekalian menerangkan bahwasanya orang-orang kafir beliau berdua itu sebelum masuk ke dalam gua itu berjumpa dengan seorang pengembala kambing namanya Mas'udah. Setelah itu beliau berdua tidak menghiraukan si pengembala kambing, langsung masuk ke dalam gua. Tidak lama kemudian Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir Quraisy yang mengejarnya juga sampai di atas bukit itu juga. Setelah itu berjumpa dengan si pengembala kambing, lalu mereka orang-orang kafir Quraisy nanya, "Hai si pengembala kambing, barusan kamu lihat 2 orang lewat sini." "Oh ya, kemana dia?" "Dia sudah masuk ke dalam gua." Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah menunjukkan tentang keberadaan beliau berdua, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dilaknat si Mas'udah tadi menjadi patung Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang patungnya ada, cuman kita tidak bisa membedakan mana patungnya si Mas'udah karena di atas semuanya bebatuan Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, setelah diberitahu Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir Quraisy langsung menengok melihat di mulut gua. Ternyata di mulut gua itu sudah banyak sarang laba-laba, sehingga penilaian mereka orang-orang kafir Quraisy, jangankan Muhammad sama Abu Bakar masuk ke dalam gua ini, toh sekalipun burung merpati masuk ke dalam gua ini, otomatis sarang laba-laba ini rusak. Bahkan dari luar orang-orang kafir Quraisy itu melihat ada burung merpati yang sedang bertelur di dalamnya. Jadi tidak sama sekali mengira bahwasanya beliau berdua itu ada di dalamnya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, namun Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang kafir Quraisy melihat di mulut gua Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu menangis sampai air matanya jatuh ke pundaknya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah menoleh kepada mukanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu sekalian, turunlah ayat pada waktu itu, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan gemetar dan jangan takut, Allah bersama kita. Jadi setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah 3 hari ada di atas Gua Sur, Bapak Ibu sekalian, langsung beliau berdua sebelum turun sudah disiapkan 2 unta oleh putra daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah itu berangkatlah dari Jabal Sur, yaitu tepatnya hari Senin Bapak Ibu sekalian, beliau berdua berangkat hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, beliau berdua yaitu sampai di desa Quba, disambut dengan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar dengan pembacaan Tala'al badru alaina min saniyatil wada Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pergi hijrahnya dari Mekah menuju ke Madinah itu tepat hari Senin. Sesampainya di kota Madinah juga Rasulullah tepat hari Senin.
Rasulullah menerima wahyu pertama ketika ada di Gua Hira tepat hari Senin. Rasulullah juga dilahirkan tepat hari Senin. Rasulullah pun juga Bapak Ibu sekalian sering puasa di hari Senin. Maka dari itu ditanya sama para sahabat, "Hei ya Rasulullah, kenapa antum ini kok sering puasa di hari Senin?" Jadi jawabnya Rasulullah, "Di hari Senin inilah Bapak Ibu sekalian saya dilahirkan," kata Rasulullah. Maka dari itu kita sebagai umatnya Bapak Ibu sekalian disunnatkan puasa hari Senin. Apa alasannya? Agar supaya kita mengenang sejarah-sejarah Rasulullah. Ini sekarang sudah banyak checkpoint Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sementara kami mundur ke belakang dulu.